Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dalam cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Maret 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya di sini di kamarnya Dewa, tiba-tiba di sini datanglah dokter sama para buana, dan para buana juga ngomong kepada Dewa, "Ini ada dokter untuk memeriksa bekas operasi kamu, Dewa," kata para buana sambil tertawa kepada Dewa. Lalu dokter dia juga memeriksa bekas operasinya Dewa. Di sini juga dokter ngomong ke para buana dan Dewa, "Ini sudah bagus dan sudah mulai Pak Dewa sudah mulai bisa belajar berjalan," kata dokter. Lalu di sisi lain di sini si Alia si Ratel yang lagi berjalan, tiba-tiba datanglah Lula, dia menghampiri dia. Di sini juga Lula juga ngomong kepada si Alia si Ratel, "Apa maksud kamu waktu di kontrakan ngomong gitu kepada saya?" kata Lula kepada si Alia si Ratel. Singkat cerita di sini juga si Alia si Ratel juga dia akan membuat keluarganya Lula sama Pasha hancur. Di sini juga dia juga mengasihkan kancing bajunya Pasha yang ketinggalan di kontrakannya si Alia si Ratel, dan dia juga mengasihkan kepada Lula. Lalu di sini si Alia si Ratel juga langsung pergi dari hadapannya Lula. Tapi di sini Lula juga dalam batinnya dia ngomong, "Saya tidak boleh kepengaruh oleh omongannya si Alia si Ratel," kata Lula sambil dia juga pergi menuju pulang lagi ke rumahnya. Lalu di sisi lain di rumahnya Buana, di sini juga Dewa juga keluar, dia juga lagi belajar berjalan dan didampingi oleh dokter. Tiba-tiba datanglah si para Buana. Lalu para Buana juga dia dalam batinnya ngomong, "Memang saya mau Dewa itu cepat sembuh, tapi kalau dia cepat-cepat sembuh dia pasti menemui Nana," kata batinnya si Nurus Tunjung si para Buana. Lalu para Buana juga dia menghampiri dokter sama Dewa, dan para Buana juga ngomong kepada dokter sama Dewa, "Udah Dewa, kamu itu istirahat dulu, jangan disekaliguskan," kata para Buana. Lalu dokter juga ngomong kepada para Buana, "Saya juga sudah mengingatkan kepada Pak Dewa, tapi Pak Dewa sangat semangat dia untuk belajar berjalan," kata dokter kepada Bu Para. Lalu di sisi lain di sini Nana juga pas di kontrakannya dia juga kepikiran sama Dewa. Dia juga ngomong dalam hatinya, "Saya harus pergi ke rumahnya Buana, walaupun dari jauh saya akan melihat Mas Dewa," kata Nana sambil dia juga pergi dari kontrakannya. Lalu di sisi lain Pak Fajar di sini dia juga mau masuk ke kontrakannya Malia, diketuk-ketuk Malia tidak keluar. Lalu dia juga masuk ke dalam, ada yang mau dipinjam. Pas sampai ke dalam di sini dia melihat HP Malia yang ada di meja bunyi terus. Di sini Pak Fajar juga dia melihat isi yang di HP-nya Malia. Pas dia dilihat ternyata itu dari ibunya Malia. Di sini juga nggak lama kemudian datanglah Malia menghampiri menghampiri Pak Fajar. Lalu di sini Malia juga marah kepada Pak Fajar, dan Pak Fajar juga dia ngomong kepada Malia. Lalu di sisi lain terlihat di sini di rumahnya Buana, di sini terlihat Dewa juga dia tetap kekeh, dia juga mau cepat-cepat bisa berjalan, dia juga semangat untuk latihan berjalan dan masih didampingi oleh dokter. Lalu di sisi lain Nana juga sampai ke depan rumahnya Buana, walaupun di kejauhan juga dia melihatin suaminya, dia juga sangat senang karena suaminya sudah mulai bisa berjalan. Lalu Dewa yang lagi berjalan dia perasaan dia ada yang melihatin dirinya. Lalu di sini Dewa juga menengok ke kanan, tapi di sini terlihat Nana juga langsung dia bersembunyi di semak-semak bunga itu karena takut ketahuan sama suaminya yaitu Dewa. Lalu dia juga nongol lagi, dia melihatin lagi. Enggak lama kemudian datanglah si Nurus Tunjung, mertua jahat yaitu para Buana. Lalu para Buana juga ngomong kepada Nana, "Kamu sudah melanggar perjanjian kita, kalau gitu kesiniin junior saya akan ambil," kata para Buana kepada Nana. Di sini juga para Buana juga mau mengambil junior. Dilihat Nana juga ngomong kepada para Buana, "Ya udah Mas, saya akan pergi dari sini," kata Nana sambil dia juga memegang junior takut diambil oleh para Buana, dan dia juga buru-buru pergi dari hadapannya para Buana. Lalu di sisi lain terlihat Lula juga sampailah ke kontrakannya, dan dia juga melihat di cucian, melihat bajunya Pasha. Di sini juga dia melihat bajunya Pasha, dan ternyata ada bekas lipstiknya di bajunya Pasha. Lalu Lula juga langsung
mencium bajunya Pasha. Memang itu bukan minyak dia. Di sini juga Lula juga dia sangat yakin bahwa apa yang dilakukan oleh Pasha sama si Alia si Hilatel. Tiba-tiba datanglah Pasha menghampiri Lula. Lalu Pasha juga kaget, dia juga ngomong kepada istrinya yaitu Lula, "Kenapa kamu pulang lagi? Ada apa?" kata Pasha kepada Lula. Tapi di sini Lula juga tidak terus terang, dia juga cuma bohong kepada Pasha. "Saya ada yang ketinggalan Mas," kata Lula kepada Pasha. "Saya tidak boleh ngomong sama Mas Pasha, nanti saya disangka cemburu. Saya jangan percaya sama omongannya si Alia si Atel," dalam batinnya Lula. Lula juga dia pamitan pergi kepada Pasha suaminya. Pas Lula sudah pergi, di sini Pasha juga dalam batinnya ngomong, "Ada apa sama Lula? Kok aneh tingkahnya? Ada apa ini?" kata batinnya Pasha. Lalu di sisi lain di sini terlihat dokter juga di sini ngomong kepada Dewa, "Kalau gitu besok lagi kita belajar berjalannya Pak Dewa, saya sekarang pergi," kata dokter sambil pergi meninggalkan Dewa. Lalu gak lama kemudian dia pas mau masuk ke dalam, datanglah Suketi. "Kamu itu mencari apa Suketi?" Lalu Suketi juga menjawab, "Saya mencari obat darah tinggi nenek habis," kata Suketi. "Di kamarnya Mama Farah ada," kata Dewa sambil dia juga, "Biarin saya yang ngambilnya," kata Dewa sambil langsung masuk ke dalam. Lalu Dewa juga masuk ke dalam kamarnya para buana, dan di sini dia juga sambil dia belajar berjalan. Pas sampai ke ranjangnya para buana, dia juga duduk dan dia juga langsung membuka laci dekat ranjangnya para buana untuk mengambil obat darah tinggi. Tiba-tiba dia menemukan surat perjanjian Nana sama para buana. Di sini terlihat Dewa juga sangat geram dan murka banget kepada para buana, dan dalam hatinya dia ngomong, "Memang tidak salah dugaan saya, ini adalah perbuatan Mama," kata batinnya Dewa. Pas Dewa yang lagi marah, tiba-tiba datanglah para buana ke kamarnya. Di sini para buana juga sangat kaget dia melihat Dewa sudah memegang surat perjanjian dia sama Nana. Tapi para buana juga di sini dia tenang dan dia juga tersenyum kepada Dewa. Terjadilah di sini cekcok antara Dewa sama para buana. Lalu Dewa juga sangat marah benar kepada mamanya. Tapi para buana di sini ngomong kepada Dewa, "Saya itu punya alasan makanya melakukan itu," kata para buana kepada Dewa. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 30 Maret 2022 hanya di STTP 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan, dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulur-dulur, mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin balelo lobati soledad kalau Mimin tos ngabudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.